Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari jurusan Pendidikan Sejarah akan menjelaskan sedikit mengenai kehidupan sosial ekonomi pada masa kolonialisme. Simak terus videonya ya. Terjadinya kolonialisme di Indonesia tidak jauh dari adanya hubungan sosial ekonomi antar bangsa-bangsa asing di Nusantara. Hal ini menjadikan terjalinnya perdagangan antar negara. Kolonialisme sendiri itu dibawa oleh bangsa Eropa yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan penduduk Indonesia, seperti dampak dari bidang sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Kehidupan sosial pada masa kolonialisme itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada masa penjajahan Hindia Belanda dan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda ini, Belanda membagi golongan masyarakatnya atau stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Golongan masyarakat atau stratifikasi sosial Hindia Belanda adalah sebuah negara yang didiami ras dan orang-orang yang sangat berbeda. Pembagian yang berdasarkan bagan yang telah disediakan, orang-orang Eropa menempati kelas yang pertama, sedangkan orang-orang timur asing menempati di kelas menengah dan pribumi hanya mendapatkan kelas yang bawah. Bangsa Eropa yang menempatkan kelas pertama. Kenapa? Karena orang-orang Eropa untuk Nusantara di mana aktivitas, modal, dan energi, kapasitas teknis dan organisasi mereka telah berperan dan tetap berperan dalam perkembangannya untuk melakukan kolonialisme. Orang Eropa di Hindia Belanda itu dipisahkan dalam dua kelompok. Yang pertama ada penggembara dan yang kedua ada penduduk tetap. Penggembara pada masa sekarang itu disebut dengan ekspatriat, adalah orang Eropa yang berkeinginan kembali ke Eropa setelah tugasnya selesai. Sedangkan penduduk tetap ini banyak beristri orang setempat yang dijuluki Nyai atau dengan orang Tionghoa. Selanjutnya golongan timur asing atau minoritas yang terdiri dari orang Cina, Arab, dan India yang menduduki kelas tengah. Sebagian besar dari mereka itu bekerja sebagai pedagang dan artisan yang independen. Salah satu seorang peneliti menyatakan bahwa orang Cina itu mengontrol arus utama perdagangan atau merupakan jantung sistem sirkulasi ekonomi. Nah, yang terakhir pribumi. Penduduk Indonesia asli atau bumi putra berada pada strata terendah dalam stratifikasi masyarakat. Golongan penduduk asli Indonesia ini tidak bersifat homogen, tetapi terdapat keragaman sifat dan tingkatan di dalamnya. Mayoritas penduduk Indonesia yang ada pada masa itu mengalami penurunan kelas dibandingkan posisi sosial mereka sebelumnya, terutama penduduk yang berada pada kelas tengah. Mereka menjadi kelas petani dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan lebih. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu terdapat mobilitas sosial atau hilangnya stratifikasi sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem stratifikasi semacam itu tidak dapat terus bertahan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat terkait dinamika stratifikasi masyarakat. Berangsur-angsur ada anggota masyarakat yang mampu menembus sistem stratifikasi yang kaku. Masyarakat mampu melakukan mobilitas sosial vertikal naik melalui beberapa saluran mobilitas. Beberapa bidang yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya mobilitas sosial tersebut antara lain adalah bidang ekonomi dan bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mobilitas sosial pada masa itu. Itu terbukti pada Pulau Jawa. Di pendidikan itu mampu mengubah struktur tradisional masyarakat saat itu. Selanjutnya itu kehidupan sosial pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang terjadi sejumlah perubahan radikal dalam struktur sosial masyarakat. Golongan elit Belanda itu banyak direndahkan. Di antara mereka bahkan banyak yang dipenjara dan bahkan kehilangan pengaruhnya. Golongan Eurasia dipaksa untuk menolak darah keturunan Belanda mereka jika mereka tidak ingin berada di dalam tahanan. Mayoritas dari mereka itu memutuskan untuk mengadopsi status Indonesia
dengan memberikan bukti-bukti keturunan Indonesia. Seperti yang terlihat di bagan bahwa golongan tertinggi ditempati oleh orang Jepang dan golongan menengah ditempati oleh orang Indonesia asli dan golongan terendah ditempati oleh orang Indo-Eropa dan Cina. Dalam masa penjajahan Jepang, tampak bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan posisi sosial seseorang mulai didasarkan pada pencapaian atau prestasi yang diraih oleh seseorang atau individu. Materi selanjutnya itu mengenai kehidupan ekonomi masa kolonialisme. Penjajahan Belanda atas Indonesia bukan hanya membawa dampak buruk bagi mental maupun kehidupan rakyat Indonesia, tetapi juga keadaan ekonomi yang tidak berkembang. Sejak masa penjajahan Belanda, banyak rakyat Indonesia yang menderita kelaparan, pendidikan yang rendah, dan juga pendapatan mereka yang berkurang akibat ekonomi yang tidak sehat. Sejak Belanda mendirikan organisasi yang bernama VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret tahun 1602 itu, keadaan ekonomi Nusantara mulai dikuasai oleh VOC yang menerapkan sistem budaya setempat sehingga dalam penerapannya tidak menggunakan pola kapitalisme. Pola kapitalisme ini merupakan hanya mengejar keuntungan dan kekayaan untuk investasi dan perluasan usaha. Beragam politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu yang dilakukan kepada rakyat Indonesia menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Ketika tenaga mereka dipekerjakan tanpa henti, sedangkan pendidikan serta upah mereka yang rendah menjadikan keadaan rakyat Indonesia sangat menyedihkan kala itu. Penghidupan yang pas-pasan saat itu diperparah dengan adanya politik tanam paksa pada tahun 1830. Politik tanam paksa adalah politik atau peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa untuk menyediakan atau menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam politik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding dengan sistem VOC yang saat itu bertugas sebagai badan perdagangan Belanda. Selain bekerja untuk tanam paksa, rakyat juga masih berkewajiban melaksanakan kerja rodi. Ada 3 macam kerja rodi yang menjadi kewajiban rakyat. Yang pertama itu ada rodi untuk pemerintah, untuk kepala, dan untuk desanya. Kerja rodi untuk pemerintah pun tanpa diberi upah apa-apa. Adanya berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial terhadap wilayah jajahannya membuat kehidupan masyarakat semakin terhimpit, sehingga membutuhkan dukungan serta perluasan ekonomi di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang setidaknya sedikit lebih baik dengan pemberian hak tanam bagi para petani. Tahun 1848 lahirlah gagasan konstitusi liberal untuk meringankan tanah jajahan dengan pengurangan pemerintahan dalam perekonomian rakyat jajahan serta pembebasan terhadap pembatasan kepemilikan perusahaan swasta di Jawa dan Sunda yang menjadi berakhirnya era tanam paksa. Setelah berakhirnya era tanam paksa dan munculnya gagasan politik liberal, pemerintah kolonial juga memperkenalkan kebijaksanaan baru yang disebut dengan politik etis. Van de Venter yang terkenal karena ancaman-ancaman terhadap kebijaksanaan pemerintah Belanda di Kepulauan Indonesia pernah menyarankan bahwa pendidikan, irigasi, dan emigrasi dapat memperbaiki sosioekonomi di Jawa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.